So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco F8 Ultra. HP yang sampai saat video ini dibuat itu masih belum juga rilis di Indonesia ya. Tapi kayaknya sebentar lagi tuh bakalan launching karena udah mulai dipamerin nih di sosmednya Poco. Kalau berkaca sama Poco F7 Ultra tahun lalu, harusnya sih Poco F8 Ultra ini main juga di angka 10-11 juta ya. Dan semoga aja nggak ada kenaikan harga karena emang harga RAM tuh lagi mahal-mahalnya dan bikin brand-brand HP juga pusing buat nentuin harga. Oke, buat desain sendiri Poco F8 Ultra yang aku pakai ini warna denim blue. Dia punya finishing layaknya denim beneran dengan serat ala kain yang sebenarnya ini tuh dari bahan silikon polimer. Ini ngasih kesan yang beda aja ya dari kebanyakan smartphone yang ada sekarang dan bikin tampilannya kerasa fresh. Untuk modul kamera ini khas Poco banget yang juga tahun ini lagi dipakai sama iPhone dan cukup jadi trendsetter. Di sebelah setup kameranya ini ada mini subwoofer yang audionya ini dituning sama Bose. Jadi ini adalah brand ternama kalau soal urusan audio. Di sisi atas smartphone ini ada grill speaker, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray slot yang jenisnya dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi. Buat IP rating ini udah support IP68 yang artinya smartphone ini udah tahan terhadap air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Lanjut buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 1.5K 1200 x 2608 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,9 inci. Buat layarnya ini punya 68 miliar warna, support Dolby Vision dan HDR10+ serta punya peak brightness yang ada di 3500 nits. Buat refresh rate-nya sendiri ada di 120Hz yang buat dipakai scrolling udah kerasa lebih smooth ketimbang layar 60Hz biasa. Buat proteksi, Poco nyematin Poco Shield Glass buat layarnya ini yang fokusnya buat perlindungan ekstrim ya, misal jatuh dari ketinggian. Beda fokus nih sama Gorilla Glass yang biasanya lebih fokus buat tahan baret. Untuk fingerprint tentunya udah under display yang jenisnya ini ultrasonic. Buat kecepatan bacanya sendiri udah luar biasa kencang dan udah bisa buat one tap. Kalau ngomongin desain layar, Poco F8 Ultra ini punya bezel yang udah hampir sama rata. Yap, aku bilang hampir sama rata karena di sisi bawah masih sedikit lebih tebal ya dari sisi-sisi lainnya. Tapi aku yakin kalau udah pakai ya nggak bakal mengganggu sama sekali. Overall kualitas layar yang dikasih Poco ini udah bagus banget. Buat HP 10 jutaan ini udah jadi standar yang pas lah buat dipakai. Lanjut kalau buat performa, Poco F8 Ultra ini tuh pakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang punya fabrikasi 3 nanometer dengan jenis storage LPDDR5X dan UFS 4.1. Nah, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini adalah chipset yang paling kencang yang ada sekarang ya. Skor Antutu versi 11-nya aja tembus angka 3,8 juta. Ini lebih tinggi dari Dimensity 9500 yang skornya ada di 3,5 juta. Dipakai main game Mobile Legends bisa dilibas rata dan dapetin settingan rata kanan alias ultra. Di game ini bisa dapat 120 fps tanpa kendala sama sekali dan udah aku coba buat pakai push rank yang performanya nenangin banget ya karena bisa lancar mulus. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka juga rata kanan. Di smoothnya ini bisa dapat frame rate ultra ekstrim alias bisa dapat 120 fps. Dan ketika udah dimainin 120 fps nya ini beneran didapat dan hasilnya bener-bener bikin betah buat dipakai main game lama-lama. Ditambah buat gyroskopnya juga udah super responsif yang bikin main tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact di settingan highest-nya ini bisa dapat 60 fps rata tanpa kendala sama sekali. Selama aku tes juga performanya tetap stabil di fps tertingginya, bahkan ketika lagi battle yang ngeluarin banyak efek skill sekalipun. Overall performa gamingnya udah bikin betah banget ya buat main lama-lama. Ditambah sistem cooling yang bagus di HP ini bikin HP-nya juga tetap kejaga suhunya. Kalau buat baterai, Poco F8 Ultra ini pakai baterai berkapasitas 6500 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 14% aja. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 100 watt, yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 43 menit. Dan di sini tersedia juga wireless charging 50 watt yang diklaim dalam setengah jam bisa keisi 50%. Buat konektivitas, Poco F8 Ultra ini support Wi-Fi 7, Bluetooth-nya versi 6.0, support eSIM, NFC dan IR sensor, serta buat USB-C-nya ini 3.2 Gen 1 yang udah support DisplayPort dan OTG. Buat sistem operasi, Poco F8 Ultra ini start dari HyperOS 3 dengan basis Android 16. Untuk update sendiri sih dapat jaminan 4 kali major update dan 6 tahun security patch.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Poco F8 Ultra ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS dengan sensor Light Fusion 950. Lalu ada kamera ultrawide yang punya resolusi 50 megapiksel dan ada kamera tele 5 kali optical zoom yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS dengan sensor ISOCELL GN5. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini standar HP 10 jutaan sih. Dibilang hasil jepretan mid-range, jelas ini jauh lebih bagus. Kalau dibilang jepretan HP flagship juga belum sewah itu. Yang jelas buat hasil jepretan kamera utamanya ini udah aman banget ya buat dipakai di segala kondisi. Kalau buat kamera ultrawide-nya jelas ada penurunan kualitas dibanding kamera utamanya. Dan buat kamera tele juga punya gambar yang tetap tajam dan bisa dapetin foto yang cukup sinematis. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Poco F8 Ultra pakai resolusi Full HD 30 fps. Buat pindah-pindah lensanya seperti ini ya. Oke, ini buat telenya. Lanjut ini Full HD 60 fps. Sayang banget buat ultrawide-nya, dia tuh kurang lebar ya, dia cuma di 0,7 kali, jadi nggak begitu berasa ultrawide-nya dibanding smartphone lain kan mainnya di 0,6 bahkan ada yang 0,5. Kalau ini 0,7 jadinya ya seperti yang kalian lihat. Kalau pindah ke ultrawide nggak begitu berasa. Ini telenya. Nah, ini 4K 30 fps. Dia juga masih fleksibel, bisa pindah-pindah lensa. Ini telenya. Dan ini 4K 60 fps. Bukan resolusi tertinggi karena masih ada 8K 30, cuma nggak usah kita coba ya karena resolusi YouTube. Di kuliah sore mantoknya di 4K 60 fps. Oke, ini satu kali, ini telenya 5 kalinya, balik lagi ke ultrawide seperti ini. Oke, ini buat contoh perekaman video kamera depan Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Ini ke backlight seperti ini ya. Ini masih pagi jadi matahari masih cukup kuat di bagian sebelah sana. Nah, ini resolusi mentoknya 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Ini pakai jalan santai, tangan posisinya juga santai. Kalau mau dipanjangin seperti ini. Kalau backlight seperti ini, muka masih kelihatan dengan jelas, masih oke lah ya. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Poco F8 Ultra ini apakah worth it buat ditunggu? Jawabannya iya. Tapi dia juga punya pesaing yang menarik, yaitu iQOO 15 yang kayaknya seru buat kita duelin. Coba komen kalau misal kalian setuju buat kita duelin keduanya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.